Halo Bunda, kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang terjadi seputar menyusui pada ibu. Yang pertama adalah payudara bengkak. Bedakan antara payudara penuh karena berisi ASI dengan payudara bengkak. Jadi payudara yang penuh itu berbeda dengan payudara yang bengkak. Bedanya apa? Pada payudara yang terasa penuh, itu terasa berat di payudara, kemudian ada sensasi panas. Bila diperiksa atau ditekan itu ASI keluar, tapi tidak ada demam. Sedangkan pada payudara bengkak, itu payudaranya ya bengkak, terlihat odem bengkak, kemudian sakit, putingnya itu kencang, kulit itu terlihat mengkilat walaupun tidak merah. Nah, bila diperiksa atau ditekan tuh ASI-nya tidak keluar. Bahkan bisa ada demam setelah 24 jam. Apa yang menyebabkan payudara menjadi bengkak hingga tersumbat? Yang pertama, karena overlactation. Bisa terjadi karena produksi ASI meningkat atau kecepatan mompa, yaitu di fase laktogenesis 2 tadi, masa fase kolostrum. Itu kan harusnya tidak boleh dipompa, bolehnya di perah tangan. Nah, itu sudah mulai memompa, sehingga terjadilah oversupply. Nah, yang kedua, itu terlambat menyusui, atau terlambat memompa, atau jarang mengosongkan payudara, atau terlewat jam pengosongan payudara. Yang ketiga, itu karena posisi atau pelekatan menyusui yang kurang tepat. Posisi atau pelekatan menyusui yang kurang tepat ini, itu juga mungkin bisa karena adanya lip tie atau tongue tie pada bayi, yaitu tali bibir atau tali lidah pada bayi. Yang keempat, itu bisa karena pemakaian bra yang terlalu ketat. Jadi bisa menekan payudara, harusnya payudara itu longgar gitu, relax gitu. Tapi karena adanya pemakaian bra yang terlalu ketat, jadi payudara itu juga tertahan dengan ketat, sehingga aliran ASI-nya itu juga menjadi kurang lancar. Nah, yang kelima, ukuran corong pompa yang kurang tepat, biasanya karena kekecilan, sehingga pengeluaran ASI-nya itu juga kurang maksimal. Akhirnya terjadilah yang namanya sumbatan atau penumpukan ASI di dalam payudara, karena pengosongannya tidak maksimal. Yang keenam, ibu suka menjepit areola kekencangan atau terlalu kencang saat lagi menyusui. Jadi ketika menyusui itu kan harusnya tangannya itu 4 jari di bawah payudara, kemudian ibu jari di atas payudara, dan tidak disarankan untuk menekan. Tapi kalau misalkan ditekan terlalu kencang, maka akan timbullah penumpukan di situ. Yang ketujuh, payudara besar dan menggantung, sehingga saat menyusui disarankan payudara bagian bawahnya agak diangkat supaya ASI bisa mengalir optimal. Payudara besar dan menggantung ini akan mengakibatkan penumpukan ASI, terutama di bagian pinggir atau bawah. Nah, disarankan posisi untuk payudara yang besar dan menggantung yang seperti kita bahas sebelumnya itu posisinya adalah lying back, seperti ini. Ibu bersandar rileks di kursi atau di tempat tidur, kemudian bayi itu tengkurap atau telungkup di dada ibu. Dengan posisi ini, payudaranya itu tidak terlalu menggantung. Nah, yang kedelapan, mungkin juga ada pembatasan waktu menyusui atau pengeluaran ASI yang jarang. Ini hampir sama dengan yang nomor 2. Jadi, nomor 8 ini maksudnya adalah menyusui itu harusnya durasinya sekian, yaitu minimal 15-20 menit. Tapi dibatasi hanya sekitar 10 menit. Nah, sedangkan produksi ASI-nya banyak dan stok ASI-nya juga banyak di dalam payudara. Nah, oleh karena itu akan terjadi yang namanya penumpukan ASI di dalam payudara, sehingga mengakibatkan payudaranya bengkak hingga ASI-nya tersumbat. Untuk mencegah, maka diperlukan menyusu sedini mungkin. Segera setelah baru lahir itu segera disusukan. Kemudian perbaiki posisi dan pelekatan yang baik dan menyusui tanpa jadwal, semau bayi tanpa harus dibatasi waktunya. Kapan saja semau bayi itu menyusu, itu maka langsung diberikan. Nah, bayi harus lebih sering disusui. Apabila payudara itu terlalu tegang atau bayi tidak mau menyusu, sebaiknya ASI dikeluarkan sedikit terlebih dahulu untuk mengurangi ketegangan di sekitar areola. Jadi, kalau misalkan payudaranya itu teraba tadi itu rasanya tegang, biasanya kan apalagi kalau payudaranya tegang, areolanya itu juga ikut tegang. Itu biasanya bayi itu akan kesulitan untuk menyusu. Jadi kalau misalkan payudaranya ini tegang, areolanya ini otomatis akan juga tegang. Nah, bayi kan harusnya memompa.
menyusu di sini. Nah, kalau misalkan ini tegang, bayi akan merasa kesulitan. Jadi biasanya bayi akan menolak untuk menyusu, atau bayi menyusu hanya di putingnya saja, dan itu akan memperparah keadaan. ASI semakin tidak bisa dikosongkan dengan sempurna. Nah, caranya apa? Untuk mengurangi ketegangan di sekitar areola itu, maka ASI-nya itu diperah sedikit demi sedikit. Disarankan dengan melakukannya dengan perah tangan. Jadi diperah sedikit demi sedikit sampai terasa lunak di sekitarnya, di areolanya ini terasa lunak, lalu kemudian bisa disusukan ke bayinya. Nah, untuk merangsang refleks oksitosin, maka hal yang harus dilakukan adalah ibu harus rileks. Lalu kompres hangat untuk merangsang oksitosin, lalu kompres dingin untuk mengurangi rasa nyerinya. Lakukan pijatan leher dan punggung belakang sepanjang tulang belakang. Ini sangat dilakukan oleh suami karena hormon oksitosin ini adalah hormon kasih sayang. Jika dilakukan oleh suami, hormon kasih sayangnya itu bisa maksimal untuk keluar. Dan lakukan pijatan ringan pada payudara yang bengkak, itu disarankan untuk pijatannya menuju ke arah ketiak. Jadi, pijat leher dan punggung bagian sepanjang tulang belakang itu dianjurkan oleh suami. Dia. Jadi, di sepanjang tulang belakang ini menggunakan ibu jari dilakukan dengan arah memutar sebanyak 20 kali. Kemudian turun lagi sekitar jaraknya 1 jari ya. Turun lagi. Jadi di sepanjang tulang belakang gini di arah memutar. Turun lagi sepanjang satu ruas ibu jari. Lagi diputar sebanyak 20 kali, diulangi lagi ke bawah, dan itu disarankan dilakukan oleh suami. Jadi dimulai dari leher. Dari sini leher, mutar, turun ke sepanjang tulang belakang ini. Ini adalah untuk merangsang refleks oksitosin. Tadi pertama harus rileks dulu. Kenapa? Karena ketika payudara ini bengkak, otomatis kan ibu akan merasa kesakitan. Nah, hormon oksitosin ini otomatis akan terhambat. Sedangkan hormon oksitosin ini cirinya ibunya harus rileks. Karena ini adalah hormon senang, bahagia, atau cinta. Kalau misalkan merasa kesakitan kan berarti tidak bahagia dan tidak senang. Nah, pertama harus rileks dulu. Dan hormon oksitosin ini kan fungsinya adalah membantu memompa ASI keluar. Supaya tidak tertahan di dalam, supaya tidak berhenti di dalam, itu harus dipompa keluar. Kalau misalkan merasa kesakitan atau tidak rileks, otomatis kan akan tertahan terus di dalam. Jadi makanya perlulah untuk dirangsang namanya refleks oksitosin ini. Yang pertama tadi harus rileks dulu, tenang dulu. Kemudian lakukanlah kompres hangat di seluruh payudara menggunakan air hangat yang setengah panas. Jadi bukan hangat kuku, tapi air hangat yang setengah panas. Dikompres sampai air yang ada yang kita siapkan itu agak merasa sudah berkurang panasnya. Jadi yang sebelah satunya lagi kita kompres juga. Ini untuk merangsang hormon oksitosin juga. Nanti setelah selesai dari treatment tadi, itu dilanjutkan kompres dingin, yang fungsinya itu untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian minta tolong suami untuk lakukan pijatan leher dan punggung di sepanjang leher dan sepanjang tulang belakang tadi. Itu bisa dilakukan 3 menit sampai 15 menit. Bisa dilakukan setiap hari. Nah, setelah itu, lakukan pijatan payudara yang bengkak. Pijatannya pijatan lembut. Tidak boleh pijatan yang kasar, karena bisa mengakibatkan jaringan-jaringan di dalamnya itu bisa terluka. Karena di dalam jaringan-jaringan ASI ini banyak yang namanya pembuluh darah. Kalau misalkan ditekan dipijat terlalu kuat, pembuluh darah ini bisa pecah. Jadi lakukanlah pijatan dengan lembut dari arah puting sini, kemudian menuju ke arah ketiak, sampai terasa payudaranya itu lunak. Ini bisa dilakukan oleh ibu sendiri dan menggunakan minyak yang aman ketertelan bayi. Bisa menggunakan minyak zaitun, minyak VCO, atau minyak goreng boleh. Jadi minyak yang aman, yang juga minyak ini juga terasa lembut di payudara ibu. Kemudian lakukanlah stimulasi payudara dan puting. Stimulasi payudara dan puting itu salah satunya adalah dengan diperah
metode Marmet perah tangan untuk juga melunakkan daerah-daerah areola sini. Selain itu juga bisa untuk membantu mengurangi sumbatan-sumbatan yang ada di sekitar areola. Nah, selanjutnya lakukan kompres dingin setelah proses treatment tadi dan setelah menyusui untuk mengurangi bengkaknya. Lalu pakailah BH yang sesuai, dan bila masih terasa sakit atau terlalu sakit, itu bisa diberikan obat analgetik. Nah, yang tadi ini kan adalah untuk mencegah supaya tidak terjadinya payudara bengkak, yaitu susukan sesedini mungkin, perbaiki posisi dan pelekatan yang baik, lakukan posisi dan pelekatan yang baik, kemudian menyusui tanpa jadwal. Tujuannya adalah supaya ASI-nya itu kosong, supaya ASI yang ada di payudara itu bisa kosong sempurna, sehingga tidak terjadinya yang namanya endapan-endapan dan kemungkinan terjadinya sumbatan, sehingga bisa mengakibatkan payudara bengkak. Nah, untuk mengatasi payudara bengkak tadi, yaitu salah satunya tuh rangsanglah refleks oksitosin, sehingga ASI itu juga bisa terpompa keluar. Lalu lakukanlah ini, menyusu sesering mungkin tanpa jadwal dan batas waktu, sama seperti proses pencegahan tadi. Kemudian, bila bayi itu sukar menghisap, keluarkanlah ASI dengan bantuan tangan. Jadi sama tadi, kalau ketika areolanya tegang, berarti kan bayi akan merasa kesulitan untuk menghisap. Maka keluarkanlah dulu ASI itu dengan bantuan tangan sampai areolanya ini terasa lunak, kemudian bayi bisa enjoy lagi untuk nenen. Kemudian sebelum menyusui, rangsang refleks oksitosin tadi yang kita sudah disampaikan tadi, yang ini untuk merangsang refleks oksitosin dan sebagainya ini itu dilakukan sebelum proses menyusui. Lalu susukanlah. Nah, setelah menyusui, lanjut dengan kompres dengan air dingin.